dulu pernah ngerias jenazah ibu-ibu yang habis operasi tempurung kepala, terus kepalanya tempurungnya itu tidak diikutin pada saat dia meninggal, jadi nggak dimasukin lagi ke dalam palanya. Itu aku sempat yang tiba-tiba kayak dihunus pedang gini, sung, itu sakitnya minta ampun Mas, keringet dingin, terus ritme jantung aku cepet, yang aku dengar cuma tempurung kepalaku mati. Kenapa kok di sini? Tahu kan kalau sebenarnya alam kita itu berbeda. Dan belum jatahmu juga ini masuk ke sini. Kenapa? Kenapa, ada apa? Ada ternyata saudara kuntilanak makeupnya luntur dan terus menangis ini. Aduh. Wes. Nggak usah panik. Aku panggilin ya nanti. Seseorang yang akan membenarkan makeupmu menjadi, ya biar kamu tidak sedih lagi. Sik, tak panggilin dulu. Alah ini, ada aja. Bidak caturku berubah menjadi alat makeup. Pada apa ini sebenarnya? Aduh. Lengkap dengan peralatannya. Halo Mas Genta, apa kabar? Mbak Gloria, kabar baik. Kopiku tumpah nih, sorry. Gimana Mbak? Sehat. Sehat dong ya? Mas Genta gimana? Sehat, aman. Udah mulai nulis lagi belum? Apa? Keren loh. Apanya? Buku-bukunya. Ini kenapa saya jadi di interview? Gak apa-apa loh. Nah Mbak Gloria, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya malam ini. Tentang sekilas profesi yang selama ini dijalani oleh Mbak Gloria. Karena mungkin menurut banyak orang yang nggak begitu mengikuti tren dan perkembangan, mungkin profesi ini masih agak-agak asing. Iya benar. Tapi ada. Sebenarnya ceritakan sedikit lah tentang Mbak Gloria ini. What do you? Jadi sebenarnya profesi rias jenazah sebenarnya ada, merawat jenazah juga ada, ya kan. Tapi sekolahnya nggak ada kan di Indonesia. Iya. Nah dari semenjak kecil itu, dari remaja, kebetulan mamaku perawat dan tugasnya juga banyak di luar dari pekerjaannya sebagai perawat memandikan jenazah. Akhirnya mulai dari situ aku ikut-ikut mamah deh, bantuin untuk make upin jenazah. Lama-lama kok aku ya belum terlalu mumpuni ilmunya, lalu aku mencari tahu apa sih profesi ini, mortician kalau kita disebut di luar negeri itu mortician. Jadi mulai aku tanya, banyak bertanya, ngirim email ke mortician di luar negeri, ya akhirnya tahun 2019 udah mumpuni semua ilmu-ilmuku, akhirnya aku bekerja sebagai rias jenazah secara profesional tapi tidak dibayar. Jadi semuanya bisa dibilang ini ya Mbak Glo ya, kayak learning by doing. Learning by doing. Learning by doing, doingnya mengerjakan, dan juga ada ini nggak sih, sensitivitas, sense terutama rasa itu ada atau enggak? Sebenarnya gini ya, terlahir sensi atau enggak sebenarnya, tapi ketika kita ngurusin jenazah, mau nggak mau sih sebenarnya jadi sensitif gitu ya kan, gitu. Berbicara tentang perias jenazah ini kan kita berdialog dengan sesuatu yang mungkin ya sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu kan. Otomatis seperti feeling dari Mbak Elsa ke yang objek yang akan dirasakan pasti ada. Pernah nggak sih Mbak kayak melakukan sebuah ritual ngobrol dulu dengan dia supaya permisi ya aku gini-gini tuh pernah sering dan harus dilakukan karena biasanya aku memperkenalkan diri, halo tante, om atau kakak, adik, nama saya Elsa, saya sekarang hari ini mau ngerias, lebih kulonun lah ya kalau bahasanya. Terus karena mungkin aku diberikan sensitivitas, bisa mendengarkan pesan jenazah yang notabene-nya mereka
ada pesan-pesan yang belum selesai selama masih hidup, itu biasa aku sampaikan ke keluarga. Jadi lebih memperkenalkan siapa saya dulu lah gitu loh. Iya sih, harus itu dilakukan. Dan itu udah ritual gitu. Udah ritual sendiri. Pernah nggak sih Mbak mendapatkan satu pesan yang benar-benar menyentuh hati sebelum Mbak Elsa sendiri itu kayak mulai melukiskan kuas di sana itu? Oh, pernah. Aku pernah melukis, ya ngerias jenazah seorang ibu yang memang sudah divonis sakit kanker, tapi sebelum dia meninggal dia udah ngasih aku surat karena dia bilang katanya mungkin kalau saya mati saya tidak akan bisa berterima kasih dari mulut saya. Tapi pada saat aku ngerias, entah kenapa momennya tuh kayak haru biru. Karena sebelum ngerias, pihak keluarga ngasih dulu surat wasiat itu gitu. Jadi itu sih momen-momen yang wah gila gitu loh. Mungkin ketakutannya malah lebih ke ketakutan akan perasaan kita ya Mbak ya. Bukan seperti orang-orang yang berpikir bahwasanya akan ngerias jenazah itu akan ada buga gitu, nggak ada. Nggak ada. Tapi lebih kepada apa ya, tanggung jawab lah. Kira-kira kalau misalnya gua ngerias si jenazah ini akan happy nggak gitu loh, atau pihak keluarga atau bagaimana gitu loh, lebih pada psikis sih, lebih kepada mentalnya gitu loh. Tapi kalau misalnya horor-hororan sih enggak ya. Tapi sering overthinking nggak sih Mbak, itu kayak aku harus memberikan yang terbaik, aku takut ini seperti apa itu pernah? Pernah. Apalagi dapat jenazah-jenazah yang kalau kita bilang nih bahasanya yang cantik banget. Maksudnya cantik banget itu dalam kondisi memang dia yang kecelakaan gitu loh. Oh, cantik tanda kutip. Jadi lebih kepada wah gimana nih ya, terus jenazah pembunuhan, mati bunuh diri, kira-kira tuh kan jatuh sendiri kan. Kira-kira aku bisa nggak sih menutup luka gitu kan, atau kayak misalnya ada bekas lebam. Pernah aku ngerias jenazah ibu-ibu kena KDRT suaminya sampai meninggal gitu ya. Jadi sebenarnya ya, jadi perias jenazah itu kita juga ada apa ya, berat itu karena lu tahu gak sih Mas, kalau misalnya kita nih banyak pelayat juga yang tukang gosip. Oh iya. Iya kan? Jeng gitu kan. Nah itu juga kita bisa menutupi seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak sinetron Hidayah ya kalau kita ngomong ya, oh itu matanya begitu karena dia waktu itu masih hidup gitu loh. Jadi nah aku menepis, perias jenazah itu bisa menepis gosip-gosip miring yang terjadi sama jenazah gitu kan. Ya belum tentu kalau dia matinya kecelakaan karena dia orang jahat, kan belum tentu ya Mas. Belum tentu dia meninggal karena dibunuh, belum tentu dia juga orang jahat gitu. Tapi ketika Mbak Gloria datang dan harus melihat apa ya, wujud jenazah itu, sebenarnya yang ada di pikiran Mbak Gloria pertama tuh apa sebenarnya? Punya referensi style sendirikah? Atau aku harus menutup ini dulu? Kalau jenazahnya normally karena sakit biasa gitu atau penyakit tua, ya sebenarnya lihat aja referensi waktu dia masih hidup gimana gitu. Cuman kalau misalnya udah banyak luka, lebam segala macam ya kita harus tutupin gitu loh. Banyak kendala. Jadi makanya karena aku belajarnya otodidak, jadi aku justru awal-awal bekerja di perias jenazah banyak menemukan kendala-kendala, tantangan kalau kita ngomongnya tantangan. Akhirnya aku bisa hadapin hari itu juga di tempat itu dan gak bisa nanya kemana-mana gitu ya, karena gak ada pendidikannya juga. Jadi harus aku kayak MacGyver lah jatuhnya. Jadi harus punya jawaban dari di situ juga. Nah dari situlah aku membuat pakem-pakem gitu loh Mas. Jadi ya harus dihadapin apapun jenis bentuk si jenazah gitu. Tapi pernah ini nggak sih Mbak, maksudnya ketika dirimu itu merias jenazah ya kan Mbak Gloria kan berangkat dari learning by doing ya, kayak pasti pernah ada di suatu fase di mana wah sepertinya aku kok kurang bisa, ya? pas ya dengan ini, aku nggak bisa dan harus menghapus lagi make up. Oh iya gitu. pernah. Rasanya gimana Mbak, kayak aduh maaf ya Om, Tante gitu tuh feelingnya gimana sih? Jadi gini, ada beberapa jenazah yang kasusnya
mungkin aku karena banyak permintaan dari pihak keluarga jadi aku confused kan. Iya. Misalnya si anak yang satu minta lipstiknya warnanya merah, yang satu pink gitu ya. Sementara si jenazah sukanya warna apa gitu ya. Itu biasanya aku hapus. Jadi aku minta maaf juga sama tante sama om. Jadi ada beberapa juga yang kasus misalnya formalinnya terlalu keras. Jadi pada saat applied foundation itu aku harus menggunakan lem kertas, which is jadi primer kan. Jadi aku minta maaf dulu gitu kan, tante, oh maaf ya ininya dilem. Terus dalam kondisi yang misalnya ada tuh jenazah-jenazah yang mulutnya menganga gitu ya. Jadi aku minta maaf, harus dilem, harus disumpel dengan kapas atau segala macam itu. Itu ilustrasi Mbak Gloria waktu ngelukis itu sebenarnya ngerias itu sebenarnya gimana sih Mbak? Apakah di ruang jenazah kah, atau di rumah duka kah, atau di sebuah ruangan spesial kah? Jadi aku memang hanya rekanan dengan satu rumah sakit. Yang lain aku dipanggilnya terserah. Kalau emang dipanggil rumah duka ya aku bisa ditontonin semua orang. Kalau dipanggilnya ke rumah ya tergantung jam berapa. Kalau udah pelayatnya datang biasanya ditontonin. Tapi aku kalau merias jenazah udah mulai anxiety kalau banyak orang permintaan gitu ya. Udah mulai pusing karena kita harus cepet nih ngerias jenazah, nggak boleh posisinya formalinnya itu udah bikin kulit kaku terus akhirnya nggak meresap gitu kan. Akhirnya aku minta space, walaupun dimanapun aku kerja aku pasti minta space untuk supaya biar aku kerja penuh dengan konsentrasi dulu gitu. Tapi yang tengah ini nggak Mbak, kayak misal merias di kamar kan, kalau aku ada seperti jenazah. di film-film gitu kayak di kamar jenazah sendiri terus oh iya sering dong, sering. Merasa dirimu seperti Picasso terus. Oh enggak kayak gitu, tapi yang jelas kalau di kamar mayat itu aku lebih hening, lebih konsentrasi. Walaupun ada sedikit 2-3 gangguan lah ya, misalnya tiba-tiba keran nyala atau segala macam, itu ya udah biasa lah kita. Udah hal-hal yang ya tidak perlu dilebaikan gitu ya. Tapi sering juga kejadian kayak gitu? Sering. Cukup ngedropin mental nggak sih sebenarnya? Ngedrop sih. Makanya kenapa aku sempat kena anxiety juga, psikosomatis. Karena pada saat aku terjun dan sudah sering hampir tiap hari ngerias jenazah, ada hal-hal kayak gitu jadi ngerasa dulu gue skeptis gitu sama dunia ini gitu ya. Tapi sekarang pas ngeliat itu, ternyata ada ya gitu. Lebih itu sih, lebih mentalnya terganggu gara-gara itu gitu. Dan ya ada 1-2 orang yang agak cukup menurut gue sih ya agak annoying ya. Kalau belum kenal itu lebih annoying gitu. Gimana nih? Annoying ini gimana nih? Ya misalnya aku dulu pernah ngerias jenazah ibu-ibu yang habis operasi tempurung kepala, terus kepalanya tempurungnya itu tidak diikutin pada saat dia meninggal, jadi nggak dimasukin lagi ke dalam palanya. Itu aku sempat yang tiba-tiba kayak dihunus pedang gini, itu sakitnya minta ampun mas, keringet dingin, terus ritme jantung aku cepet, yang aku dengar cuma tempurung kepalaku mana itu. Aku langsung, karena aku ngerias jenazah di rumah sakit, jadi aku langsung dilarikan ke IGD, dikirain serangan jantung. Nggak ada tempurung kepalanya? Iya, nggak masuk. Maksudnya, jadi aku minta dari pihak rumah sakit untuk mengembalikan. Mengembalikan, karena kan abis operasi gitu ya. Gitu, itu sih. Tapi serem ya? Ya serem. Lumayan. Juga, serem. Karena kita belum menghadapinya langsung, jadi kayak masih bisa ditolerir. Tapi sepanjang perjalanan karir Mbak Gloria sebagai perias jenazah, pernah nggak sih Mbak mendapati satu occasion yang itu memang menurut Mbak Gloria itu spesial? Spesial tuh ya mungkin ada yang ini terlalu susah, atau mungkin orangnya sendiri itu terlalu, waduh apakah aku orangnya yang harus merias dia gitu, ada nggak sih? Aku adalah perias jenazah yang merias Ibu Muriati Sudibyo. Waduh. Yang ya salah satu Kartini Indonesia ya, yang membuat banyak putri-putri lah di Indonesia gitu ya. Nah, tantangan terberat aku adalah beliau ini memang orang yang sangat-sangat mempunyai value untuk Indonesia. Artinya dia salah satu pahlawan lah kalau kita bilang ya. Jadi merias beliau itu juga ada tantangannya, karena kita harus punya pakem-pakem
bagaimana nih kalau merias seseorang yang punya Mangkunegara gitu ya, punya gelar-gelar itulah gitu loh. Jadi aku sempat yang ngedrop juga gini, aku ya gitu ya, karena Bu Mur sendiri memang meninggalnya karena mungkin lebih lama di ICU, jadi ada beberapa luka, jadi aku harus tutupin juga supaya kan orang pas ngeliat juga cantik beliau, karena kan beliau adalah orang yang melestarikan Indonesia dari segi beauty contest atau ya itulah gitu loh. Jadi aku lebih tertantang itu sih gitu. Jadi riset tentang culture pun ada? Ada. Culture, kepercayaan, dan apa? Berarti Indonesia itu luar biasa jadi perias jenazah. Karena aku merias 5 lah ya. Kepercayaan, terus budayanya aja beda-beda. Orang Batak meninggalnya kalau sahur matua tangannya seperti apa, kalau masih ada beban anak-anaknya belum menikah bagaimana. Di Manado anak orang yang meninggal belum menikah itu tata caranya gimana, yang sudah menikah gimana, belum lagi adat keraton. Kalau Jogja Solo kita harus ngeriasnya gimana, ada pakemnya. Jadi perias jenazah itu lo harus bukan hanya punya mental, punya apa namanya yang kuat, tapi lo harus juga punya pengetahuan dan harus belajar gitu, karena kita kaya akan budaya gitu. Sampai saat ini masih by the book atau udah masih by the book lah. Kadang-kadang aku masih belajar tradisi, kayak misalnya orang Toraja bagaimana ngeriasnya, atau mereka bukan menggunakan formalin tapi memakai balsem, bagaimana how to apply balsemnya, itu harus belajar Mas Genta. Every day is learning. Iya. Tapi untuk perias jenazah tuh dia punya ruang untuk trial and error nggak sih Mbak? Trial and error tuh gimana? Kayak semisal aku coba pakai ini di momen ini gitu. Nggak tahu nih bener apa enggak, tapi ini adalah sebagai apa namanya, objek belajar. Objek belajar. Gitu. Suka sih. Kayak waktu itu aku gimana ya caranya nutupin luka yang sudah menganga gitu ya. Karena kan kalau kecelakaan kalau nggak bisa dijahit gimana nih gue nutupinnya gitu ya. Akhirnya aku cobain kayaknya gue lem nih pakai lem Korea, bisa nggak ya gitu ya. Oh ternyata bisa. Atau misalnya ada yang peot di sini atau ada daging yang keambil pada saat kecelakaan kan, jadi kan di sini bagus, di sininya bolong, gimana caranya. Jadi aku mulai kayak coba deh kayak pakai wax yang kalau di konten-konten tuh suka buat mancungin hidung tuh. Nah kayak mainan lilin anak kecil aku put di situ. Jadi emang ada trial and error. Trial and error juga ya. Dan pada akhirnya sekarang sempurna. Iya. Udah merasa sempurna belum sekarang? Belum. Tapi masnya udah oke lah. Udah oke. Pakemnya udah ada gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang apa ya, rias itu kan identik dengan ya remaja sampai ke lansia mungkin ya. Nah, kalau Mbak Gloria sendiri pernah nggak sih Mbak bingung ngadepin ketika aku harus merias yang belum masuk kategori rias? Balita lah, bayi lah, atau pernah apa sih. gitu pernah? Kalau balita nggak dirias ya. Kalau bayi nggak dirias, tapi kalau balita masih bisa dirias. Apalagi kalau dia punya apa ya Mas, bahasanya dia punya kesukaan sama kartun-kartun tertentu, putri-putri tertentu. Iya sampai segitunya. Iya ada. Segitunya. Iya. Semisal aku suka dengan Disney, siapa? Elsa gitu. Elsa. Ya aku harus bisa bikin. Bahkan kalau di luar negeri itu Mas, petinya sendiri itu bisa didesain sesuai dengan motif karakter kartun yang mereka suka. Sekarang kan posisinya kita memposisikan gini, ini ilustrasi orang awam, ini awam banget ya. Awamanku gitu lah maksudnya. Mbak Gloria menjadi salah satu orang yang memiliki tugas untuk merawat jenazah lah. Ya, dan menghias masa-masa akhir mereka sebelum akhirnya dikebumikan gitu kan. Yang orang awam seperti kau tahu gitu kan, biasanya kan ada jenazah yang sudah meninggal tapi ada ruh atau arwahnya yang ingin menyampaikan sesuatu. Mbak Gloria pernah nggak sih kayak semisal ya mungkin 1000 banding 1, 100 banding 1? Ada sering banget. Hampir sering. Dan itu aku sampai ke dokter psikiater Kak, karena aku takut skizofrenia. Itu yang gue takutin. Karena gue skeptis kan. Bener itu dong. Penyakit paling berbahaya sih. Nah iya, kok gue kayak gini ya?
kok gue denger gini, dan lu percaya nggak, gue itu mempunyai jamur di telinga itu tidak pernah sembuh. Oh, iya. Padahal kalau kita minum obat jamur itu paling 2 minggu sembuh. Dan itu selalu ada dan basah terus. Dan sampai dokter THT ku juga bingung gitu ya kenapa. Nah aku pertama kali ini aku ngerias jenazah itu jam 2:30 pagi. Nah di situ tiba-tiba si jenazah ngomong, aku berantem sama adikku sudah 10 tahun. Aku mau minta maaf ya. Gue denger, gila, gue kiri kanan. Datang tuh teng Lagi sambil ngerias, tapi nggak ada orang kiri kanan. Kan gue jadi orang yang skeptis dengan hal itu. Gue gini dong, dia apaan sih, kagak ada orang anjrit gitu kan ya. Tapi aku ketika keluarganya itu datang, anaknya atau siapa, terus gue coba untuk kasih tahu, ini mama katanya minta maaf sama adiknya udah berantem. Di situ mereka langsung panggil keluarga besar, ngumpul terus nangis bareng aku. Nah terus gue kayak gini nih di tengah-tengah, itu yang ngomong siapa, apa ya, saya nggak tahu gitu, apa yang aku pohon aja. Bener gak sih kayak gitu. Terus tapi akhirnya dari situlah aku mulai membantu banyak problematika di dalam hidup itu supaya mereka terbantu lah. Si jenazah juga pulang dengan keadaan damai. Dilalanya hari besoknya ketika aku menyampaikan, si ibu ini masuk ke salah satu tubuh anggota keluarganya dan bicara pakai bahasa Batak. Dan ngomong dan minta maaf langsung. Harusnya semacam kerabuhan gitu. Iya, jadi kan kayak ada inilah masuk ke dalam orang. Nah, tadinya mungkin dia mau masuk aku, cuman aku udah selalu bilang aku nggak mau nih gitu loh. Selalu membentengin diri karena mendengar aja udah cukup merepotkan aku. Ratusan kali masuk IGD, bolak-balik masuk THT, minum obat psikiater, gue capek Kagenta, apalagi bisa kerasukan gitu kan. Lebih menjengkelkan mana Mbak? Kerasukan, mendengarkan, atau terus disampaikan pesan lewat mimpi? Nah, lebih kerasukan sih kayaknya ya. Kerasukan ya? Karena kalau di mimpi itu biasanya aku mimpiin setelah habis jenazah itu aku rias, jadi tergantung hari-harinya. Ada yang 7 hari mereka udah datang, ada yang 40 hari, ada yang setahun baru datang. Jadi ini selalu mimpinya hal yang sama ya. Aku di sini di sekelilingku gelap, terus ada jembatan, ada berbagai macam hewan di situ yang kepalanya ada 10, singa apa segala, sama ada hewan-hewan yang nggak pernah aku kenal. Tapi di seberang sana aku lihat walaupun jauh, aku lihat itu cahayanya besar, banyak rumah, ada taman segala macam. Dan orang yang sampai ke sana itu selalu masih muda. Jadi aku nggak tahu tuh itu apa, ya kan? Cuma karena dimimpin setelah selalu kayak gitu, ya udah. Jadi mereka biasanya ini kasih lambengan tangan, atau mereka kayak gitu loh, kasih kiss bye, atau dia cuma noleh senyum gitu dong. Itu doang. Mungkin itu cara mereka menyampaikan terima kasih kan, tapi aku nggak tahu kan gitu ya. Tapi setiap orang waktunya beda-beda. Iya. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak pesan mereka tuh kayak mereveal sesuatu? Mengakui. Reveal sesuatu mungkin dari ya ini agak-agak condong ke kasus yang baru trending kayak Vina. Ya semacam kayak gitu, kayak sebenarnya aku tuh walaupun itu bukan, tidak akan menjadi pakem pasti ya kayak gitu. Ada. Bahwa ketika aku ngerias jenazah, dia mengakui bahwa dia punya istri. Tapi dia bukan melakukan tindak kriminal ya, tidak ya. Punya istri lagi dan dia mencoba untuk mau mencelakai anaknya supaya ikut. Itu aja. Hanya itu yang paling parah gitu. Tapi ada lagi yang lebih, gara-gara kasus ini saya jadi terkenal di salah satu marga ya kan. Jadi aku bisa mendengar suara jenazah memberikan di mana letak surat wasiat. Ketemu juga? Ketemu juga. Dan itu menjadi perbincangan di antara kalangan orang-orang Batak itulah. Jadi aku sempat hits lah. Oh ternyata Elsa bisa ya gitu ya. Ya gue juga nggak mau bisa. Gue pengen kayak orang normal yang nggak mau denger. Asli gue bener, gue mau tuker itu loh mas. Karena gue capek, secara mental juga terganggu. Pernah nggak terperangkap dalam puzzle permasalahan mereka? Iya. Sampai kayak akhirnya aku tuh sebenarnya mati kayak gini, keluargaku yang ini kayak gini, dan
dirimu harus memikirkan Iya, semuanya. iya ada waktu itu aku jenazah meninggal kita pakai kode ya. Kalau kode penyakit menular itu B20. Ya biar tahu nih Mas Genta ya. penyakit iya. Pendidikan ya. Yang kalau B2 babi. Ini kita B20 itu adalah kode untuk penyakit menular. Jadi ada keluarganya tidak mau ngurusin anaknya dan tidak mau juga memberikan aku uang. Jadi mau nggak mau aku mengambil jenazahnya, mulai mandiin, nyariin semua segala macam sampai menguburkan aku juga yang ngurusin. Merasa terbebani nggak? Terbebani, sekarang terbebani karena gue habis tabungannya buat ngurusin orang. Bener gak sih? Iya bener. Secara realistis bener. Secara realistis manusiawi gue jadi kok gara-gara satu orang yang gue tolong jadi semua orang miskin nggak bisa nguburin keluarganya, akhirnya ke aku. Nah itu yang bikin terbebani. Jadi gue jadi nggak punya tabungan. Ada beberapa emas yang dijual hanya untuk menolong mereka gitu ya. Sementara aku mau ngasih tahu ya Mas Genta ya, bahwa kematianmu itu adalah bukan tanggung jawab orang-orang atau keluarga kamu yang masih hidup. Jadi selama masih hidup ya harus nabung buat kematian. Preparing. Jadi kamu nggak perlu tua kalau mau mati. Tergantung Tuhan mau kapan gitu aja. Berbicara tentang menabung nih ya Mbak, ya menabung sebenarnya kita generasi yang sekarang ada di tahap boros-boros lah. Iya. Cuma sekedar saran aja sih, supaya kita nggak boros. Apalagi kan kita kan hobinya kan scrolling, mengakses informasi. Nah ini supaya kita nggak boros dan bisa menabung. Ada nih Mbak. Apa tuh? Sesuatu. Apa itu? Aku mau nih kalau kayak gini-gini nih. Sebuah kartu provider. Yang dia tuh menyediakan paket super kaget. Wow. Kaget kan? Kaget. Paket super kaget 7 GB yang dia itu 30 hari dan harganya cuma 20.000 doang. 20.000 zaman sekarang 20.000. Gila. Kaget nggak tuh? Beli kopi aja nggak cukup 20.000 sekarang. Kalau tertarik Mbak Elsa bisa beli itu langsung di aplikasi Buy You. Tapi for your information aku kartunya pakai Buy You. Wah, totalitas memang itu. Totalitas. Iya bener serius. Iya. Keren emang. Oke, lanjut lagi. Iya. Oke. Mbak Elsa tuh kan bisa dibilang apa ya? Ya sedang berada di pekerjaan yang itu kayak sedang apa ya, di jembatan antar dunia. Iya, gitu portal. Kan? Portal kalau bahasa orang-orang metafisik, iya, metafisik gitu kan. Portal gitu kan. Mbak Elsa pernah nggak sih ada di fase di mana Mbak Elsa itu pernah percaya dan kemudian memilih untuk tidak percaya, atau sekarang memilih untuk berada di tengah-tengah aja deh, kayak gitu? Gue kayaknya milih antara di tengah-tengah ya. Nah, jadi jawaban gini, aman. Karena merasa gini, kalau gue skeptis, tapi itu ada dan itu terjadi dan di mata kepala gue sendiri. Tapi kalau itu ada, itu akan menyerang mental health gue yang which is gue aja udah kewalahan nih gitu ya kan. Makanya gue berada di tengah-tengah supaya jadi pengamat aja ya kan. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya ngerti dengan Roro itu padahal sebenarnya enggak. Ya kita minum dulu ya. Minum dulu. Yang tahu-tahu aja. Jadi itu gue kenapa memilih untuk di tengah supaya gue nggak merasa hebat untuk bisa mengejek orang atau merasa dungu agak bisa dibodoh-bodohin orang, bener nggak? Bener. Jadi gue ngerasa ya di tengah aja lah, karena memang ya sudah dijalanin aja yang dunia ini gitu. Ini berbicara tentang skeptis dan inilah apa kalau bahasa Jawa tuh gatuk tuh kayak cocokologi gitu kan. Pernah nggak sih Mbak kayak ini kan kita bicara skeptisannya, pernah nggak sih kayak ini balik ke kasus itu lagi sih, kasus itu misalnya ada seseorang yang dia punya kuasa untuk menganalisa sebuah kasus gitu dan mencoba untuk melihat dari versi itu tuh ada atau tidak, dari versi gue ya versi kalau gue justru menyayangkan bahwa manusia hidup itu tergantung dengan roh-roh yang tidak kelihatan itu aja sih. Kalau untuk mengomentarin kayaknya gue belum cukup ilmunya deh ke sana gitu, dan karena memang tidak mau terjun juga. Cuman kalau ngomentarin orang-orang yang so tahu ngomentarin itu, ngerti nggak? Gue kadang suka ketawa gitu kayak gini.
kayak pekerjaan yang lain selain komentarin itu kayak ada deh banyak gitu ya. Kan karena komentarnya ngaco gitu ya. Jadi supaya nggak ngaco dan supaya nggak banyak, sebenarnya gue pengen komentarin di dalam sisi manusiawi, gue pengen kasih tahu bahwa hal-hal kayak gitu tuh ya begitulah gitu ya. Tapi gue untuk menjaga aman aja diri gue supaya nggak banyak yang pernah lagi disanjung kan followersnya tuh ya gitu ya. Gue lebih takut dihujat netizen kayaknya Mas Genta daripada gue komen gitu ya, bener nggak? Bener. Intermezzo, ini dari tadi pertanyaan tuh pengen banget keluar dari kepalaku gitu kan. Coba ya Mbak, jawab jujur gitu kan. Dalam pandanganku tuh kan aku kan berbasisnya kan melihat film gitu ya. Pernah nggak sih ada jenazah yang dia tuh udah terbaring itu terus dia menggerakkan anggota tubuhnya gitu? Ada dong. Ada. Itu namanya fase medis ya? Itu fase medis. Iya, fase medis itu namanya muscle twitch. Muscle twitch. Jadi nggak semua hal yang kita lihat itu horor, Mas Genta. Oh, berarti ada kayak gitu. Ada. Jadi otot terakhir yang bisa bergerak. Walaupun dia sudah. Yes, ada. Kecuali kalau udah diformalin ya, itu nggak bisa. Oh iya. Jadi kalau sebelum formalin itu biasanya ada. Termasuk air mata itu termasuk jenis karena otot air mata itu masih bergerak, jadi dia masih mengeluarkan air mata itu juga. Tapi ada juga yang udah diformalin air matanya bisa keluar. Itu bisa ada dua sih, antara cari cairan formalin yang keluar atau memang dia mengeluarkan air mata untuk memberikan pesan atau sesuatu. Tapi pernah ada, karena waktu itu aku pernah ngerias jenazah ibu hamil yang 8 bulan, nggak sakit ngapa tiba-tiba meninggal. Terus dia masih hamil dalam kondisi tidak dikeluarkan bayinya. Ya itu pas gua ngerias air matanya masih turun terus sampai setengah jam, akhirnya kayaknya gue perlu ngomong nih gitu ya kan. Tapi kaget gak Mbak waktu ngerias gitu terus dia nangis gitu? Iya kaget. Jangankan gue, keluarganya aja kaget karena itu anak pertama dan mereka baru menikah lah 2 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi pas aku ngerias ya aku bilang kak atau adik ya kalau umurnya masih muda. Pada saat itu kan aku bilang kakak udah ya nangisnya ya. Kaget ya. Karena dia baru hidup langsung tiba-tiba mungkin di tempat yang langsung dia nggak kenal gitu ya mungkin ya, dengan kondisi dia hamil gitu. Abis maternity juga, abis foto kandungan gitu kan gitu ya. Jadi gue ngerasa, kak maaf ya kalau udah kayak gini kak, sabar. Kan di sana udah enak sama Tuhan. Kayak gue biasa gitu ya. Atau nanti suamimu pasti akan dijaga sama Tuhan, gitu-gitulah. Jadi aku lebih kepada ngobrolin itulah daripada ini. Tapi akhirnya berhenti. Berhenti. Karena capek kan ngerias nih, air mata lagi. Walaupun kita pakai makeup yang high end, branded gitu ya, tetap kan itu juga akan mempengaruhi kalau besok tiap hari ini gitu. Tapi pas aku ngomongin gitu, aku pegang tangannya, aku pegang hatinya, artinya aku tulus ngomongnya, ya kan. Dan aku setiap ngerias jenazah selalu membungkukkan badan 3 kali. Jadi aku bengkukin badan 3 kali supaya aku menghormati perjuangan hidupnya yang mereka sudah lakukan. Nah ini perayaan terakhir mereka kan. Akhirnya begitu aku udah ngomong, lo tau gak, abis membungkukkan badan, dia selesai nangis, udah aku riasin kan, dia tuh tersenyum jenazahnya. Gila gak lo? Gila sih itu sih. Aku kadang-kadang suka emes gitu loh, suka tapi kalau ya gitu ya. Jenazah yang meninggal dengan tersenyum kan berarti kan memang dia bahagia kan? Iya, tadinya enggak. Tapi ketika aku membungkukkan badan, aku pamit, besoknya mereka ngirimin fotonya senyum. Akhirnya finally. Karena senyum itu, walaupun kita sebagai pria jenazah bisa bikin simpul senyum, artinya senyum yang dibikin itu bisa, tapi senyum yang dari hati itu kan beda ya nilainya, value. Senyum dibikinnya terus gimana Mbak? Dipencet-pencet gitu? Enggak, dilem. Dilem, digambar, dibentuk, iya bisa. Iya, senyum. Enggak bisa, kalau kayaknya jadi pria jenazah kayaknya enggak bisa. Tapi mau habis sabarku gini kan. Tapi mau nggak sekali-sekali? Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Aku akan melakukan itu dengan penuh respect sih, jelas tetap. Nggak akan main-main ya, walaupun kadang, aduh nggak bisa nih. Tapi aku bakal overthinking sih Mbak, kalau misal membayangkan kayak
yang aku rias terus nangis, terus aku kalau dalam imajinasiku, wah apakah dia sedang dalam perjalanan menuju, iya aku juga aku suka gitu. ya, Aku gitu juga ya? kayak gitu. Aku sama kayak kamu Kak, suka kayak scene film Ya, gitu scene loh. film itu kan kayak lancar nggak ya perjalanan dia di Terus atas pas sana? menutup mata itu mereka akan klip-klip yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, aku taunya dari medis juga ya, bahwa pada saat kita meninggal terus ada kayak review video-video itu. Jadi kalau kita punya penyakit hati sebenarnya harus diperbaiki. Penyakit hati itu apa tuh? Penyakit hati itu akar pahit, misalnya Oh iya. lu benci sama seseorang, punya dendam gitu loh, atau pasti kan setiap orang pasti punya kecewa ya sama satu nama atau dua nama. Ya itu lo maafin aja, karena pada saat lo meninggal itulah yang sin itu yang menyakitkan. Jadi lo pergi dalam keadaan yang belum selesai gitu. Tapi memang susah nggak sih pergi dengan damai? Iya. Pergi dengan damai itu pilihan loh. Iya. Makanya kita berbicara tentang filosofi hidup nih sekarang ini. Nggak apa-apa. Tapi kan emang susah ya Mbak, makanya kayak pergi dengan damai, kita udah di kayak gitu, dan masalah-masalah kita yang mungkin banyak kayak gitu. Kan di umur kita sih, nggak tahu kalau di umur tua besok kan pasti udah. Iya. Kita nggak pernah tahu kapan akan. Iya, kita juga belum tentu tua kan. Jangan gitu. Iya, maksudnya kalau anak muda tuh suka ngeremehin orang tua kan. Bener dong. Iya. Nasehat orang tua, perintah orang tua, kadang-kadang kita harus mikir loh teman-teman. Kita juga belum tentu setua mereka loh. Jadi menghargai orang yang lebih tua tuh luar biasa loh. Memberikan ruang, waktu untuk banyak nasihat, mendengar nasihat, dan melakukan kebaikan itu benar-benar harus dilaksanakan juga. Iya, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Iya. Waktu itu paling mahal lah ya. Iya, benar. Mahal loh. Mahal. Terus ini Mbak, maksudnya kita berbicara tentang experience lagi ya, kan ini nggak pernah bisa kita dapetin lah kalau nggak Mbak dulu yang cerita gitu. Lupakan lah kalau kita bicara masalah kecelakaan lah atau apalah atau bunuh diri atau yang ini, pernah nggak Mbak di luar itu ada jenazah yang dia tuh aneh aja, kejadian menuju meninggalnya tuh aneh, ada nggak? Ada. Aku pernah ngerias jenazah seorang bapak-bapak yang terkenal pelit di kompleknya. Oh iya. Nah, entah kenapa pada saat itu musim kering, jadi nggak ada air. Dan orang yang punya warung deket itu, yang biasa kita beli air mineral kayak gitu-gitu, warung kelontongan itu tiba-tiba tutup, dia pulang kampung. Dan si bapak itu akhirnya keluarganya kewalahan kan nyariin air apa segala macam. Jadi mereka menempuh jauh. Itulah aku sebenarnya ini deh suka dengerin pelayat-pelayat lo tau kan? Iya. Dulu waktu masih hidup pelit sih gini. Nah gitu. Pasti ada lah bapak-bapak atau ibu-ibu yang kayak gitu. Iya, makanya itu aneh sih menurut aku. Hal yang menurut aku kayak iya sih mitologi Indonesia gitu kan, mitos-mitos Indonesia. Ternyata bener loh, ada loh gitu loh. Ya sempet. Ini pertanyaan liarku lagi, ini liar gitu. Banget sih. Liar gitu kan. Semisal Mbak masuk ke kamar jenazah atau kamar duka gitu kan, terus melihat jenazahnya. Sepertinya perjalanannya belum tamat. Pernah. Orang ini banyak masalah belum tamat nih kayaknya. Pernah. Tidak mati dengan damai gitu. Pernah, karena aku pernah ngerias jenazah orang Jepang yang meninggal harakiri. Oh, harakiri. Ya, pakai pedang. Dan aku yang ngeluarin pedangnya. Iya, dan aku sakit 2 minggu di rumah sakit. Dirawat dengan penyakit tidak jelas. Karena aku dihantui. Ya itu belum kelar. Ditarik sendiri? Iya. Katananya? Iya. Nggak ada yang mau narik soalnya. Iya. Akhirnya diberangkatin ke Jepang, itu aku yang ngurusin. Serem ya? Serem. Terus berbicara tentang ini lagi ya Mbak, maksudnya kan lah kita berbicara tentang Indonesia tuh kan identik banget dengan mitos yang namanya bahwasanya kalau kita habis ngapain itu ada sebuah side effect yang namanya adalah ketempelan. Itu kalau di dalam dunia kerja Mbak Gloria percaya juga nggak kayak gitu? Percayalah. Percaya? Iya. Akan percaya. Dari jenazah-jenazah itu suatu saat mungkin akan tetap ada di belakang Mbak Gloria saat dia masih akan menyampaikan pesan gitu, masih percaya? Masih. Karena apa? Saat waktu itu aku ngerias jenazah di tempat yang sama, aku pernah nolong orang. Jadi mereka datang, bapak-bapak ini datang, kamu
masih ingat aku nggak? Hmm. Gitu kan, masih ingat aku nggak yang dulu jenazah yang kamu tolong anak-anakku semua bisu tuli. Padahal gue lagi ngerias nih, lagi repot-repot ya. Akhirnya aku ngomong, ntar dulu ya. Oh, kita bahasa Batak kan ngomongnya amang. Ntar dulu ya amang ya, aku lagi kerja nih gitu. Itu ada. Dan aku sempat sakit juga. Jadi ternyata, jadi gini, keluarga dari mamaku itu punya keturunan-keturunan yang orang-orang ajaib lah. Jadi omku tinggal satu, itu kita ngomongnya panggilnya tulang. Tulang aku selalu setiap berapa bulan sekali aku selalu minta air jeruk purut yang ini sama air garam itu didoakan sama tulang. Itu udah pasti. Karena itu mengkris semua yang hal-hal buruk. Nah, lu percaya nggak Kak? Setelah gua mandi dan minum itu, gua tidur itu bisa 24 jam. Benar-benar nyenyak, nggak dibangunin, nggak makan, gua bodoh amat karena emang hari-hari gue ya di jalanan tidur 3 jam 2 jam. Karena apa ya, mungkin pekerjaannya sebentar, sekitar 1 jam 2 jam, cuman perjalanan menempuhnya karena macet di Jakarta ya. Jadi gue lama di jalanan gitu ya. Dan itu gue bisa tidur nyenyak loh. Nyenyak beneran, kayak mulai ada gempa, kayak ada kerusuhan. Gue care, dan itu mungkin rilis itu ya yang harus dilakukan juga. Jadi memang garam dan air jeruk itu bagus untuk menetralisir ternyata. Tapi kan dengan adanya apa tadi, garam dan air jeruk itu kan berarti kan sebuah usaha untuk melepaskan sesuatu ya kan? Berarti mungkin di selama perjalanan Mbak Elsa dulu pernah ada sesuatu yang mengganggu banget. Oh sangat. Kayak semisal imajinasi liarku lagi kayak gitu kan, kayak ada yang dirias gitu ya, entah yang korban-korban apa itu sih, kayak kenapa kamu meriasku seperti ini, terus dia masih mengantung Mbak Elsa. Masih. Pernah ada. Itu biasa jenazah yang pernah aku tolong, ya kita sebut namanya Angel ya. Jadi jenazah itu meninggal karena menjadi martir menolong bapaknya. Harusnya bapaknya yang disantet tapi dia yang kena santet dan mati. Itu sih sampai sekarang. Jadi kalau gua podcast dia maunya dia yang diceritain. Gitu. Ya. Kalau santet nggak? Percaya santet apa enggak? Kalau aku kan itu satu lingkup ya, ada yang meninggal karena santet gitu. Kalau aku mau percaya juga nggak boleh percaya. Tapi nggak percaya ada di depan mata. Oh iya sih, 50-50 ya. Gitu loh. Dan aku memang tinggal di, kan nulisnya tanah Jawa ya. Sesekali main ke Samosir. Lu lihat ritualnya. Banyak hal mistis yang tadinya gue nggak percaya, gue akhirnya percaya gitu ya. Salah satunya Mbak, supaya kita juga terbawa imajinasi kita ke Samosir. Iya, misalnya ada si gali-gali. Si gali-gali itu kayak boneka yang bisa bergerak kalau kita nanti bawain musik-musik yang ada yang roh-roh gitulah. Itu ada si gali-gali. Lo coba nanti cari itu. Gitu sih. Oke. Terakhir nih Mbak. Mbak Gloria kan selama ini sudah melakoni pekerjaan ini, dan mungkin selainnya juga masih akan melakoni saat ini. Pernah nggak sih Mbak kebayang ketika mungkin nanti akan tiba waktunya aku? Pernah terpikir nggak aku akan dirias seperti apa? Aku udah punya banyak anak murid, jadi aku udah sering ngomong kenapa aku mau ngajar kalian supaya nanti kalau aku mati aku ada yang ngurus, nggak cemong-cemong meriasnya bagus. Make upnya juga pakem, jangan lupa highlighternya, karena gue pengen kelihatan yang tidak pucat dan bersinar pada hari terakhir itu sih. Udah dapat gambar bayangan. Flawless makeup. Jadi ya seperti itu teman-teman semuanya dan Mbak Gloria. Terima kasih Mbak Gloria sudah bercerita dan berkisah tentang side story yang menurutku cukup ini ya, kembali mengingatkan kita kepada ya, kehidupan dan pada akhir sebuah kehidupan kayak gitu. Ya semoga setelah obrolan kita ini nanti banyak yang ya mulai tergerak, tersentuh atau apa. Tersentuh hatinya untuk menolong banyak orang yang meninggal dunia. Dan mengakhiri tren bunuh diri. Sudah nggak usah dibahas lagi. Mental health itu udahlah akhiri. Udah episodenya udah kelar sayangnya. Sekarang pokoknya happy life. Oke. Benar. Dan terima kasih teman-teman sudah
menonton episode teror podcast dari Bayu kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode lainnya, karena jelas nanti akan ada bintang tamu yang akan membawa cerita-cerita yang lebih variasi dan lebih menarik lagi. Dan semua tontonan ini bisa kalian saksikan di aplikasi Bayu dan semua sosial media Bayu. Dan buat teman-teman yang mungkin punya ide cerita atau topik suges untuk apapun itu, kalian bisa komen cerita di bawah ini ya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya.